Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu udkhulu fis silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwun mubin. Shadaqallahul azim. Ikhwan rahimakumullah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita bisa bertemu di ranah virtual, di ranah maya yang biasanya kita bertemu di alam nyata. Sekarang kita bertemu di alam apa namanya ini. Nah, jadi kalau mau bertemu saya juga di alam maya juga bisa. Nanti carilah namanya Jamal Bikin Dosati. Buka YouTube-nya Jamal Bikin Dosati. Nah, lihatlah mau belajar bahasa Arab ada di situ ya. Pelajaran bahasa Arab baru sampai pelajaran ke-9 ya. Silakan nanti siapa yang mau belajar silakan belajar ya. Oke, baik, ikhwan rahimakumullah, malam ini saya dikasih waktu lebih kurang 20 menit. Saya ingin sampaikan satu topik berkaitan dengan Aidil Adha ya, berkaitan dengan pengorbanan. Karena memang ketika kita bercerita di dalam ranah Aidil Adha ini, kita bercerita tentang pengorbanan ya. Maka hari ini kita bercerita pengorbanan bagaimana menegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Di ikhwan rahimakumullah, ketika kita bicara Aidil Adha, maka kita akan ingat kisah Nabiullah Ibrahim alaihissalam ya. Jadi kita ingat kembali peristiwa itu, bagaimana pengorbanan yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim dalam menaati perintah Allah untuk menyembelih putranya Ismail. Kita bisa memahami, mengetahui bahwa berapa lama Nabiullah Ibrahim alaihissalam menunggu kedatangan seorang putra ya. Sampai umurnya sudah lanjut hampir 80 tahun ya, baru dia melahirkan seorang putra. Kalau kita berumur 80 tahun lagi hero, mungkinlah dalam kubur. Kalau kita lihat hari ini, kondisi manusia hari ini yang berumur 80 tahun ya, itu kalau kita hitung cik-cik leh, satu-satu lagi ya. Payah kita mencarinya umur 80. Ketika itu Nabiullah Ibrahim 80 tahun baru mendapatkan seorang putra dari istrinya Siti Hajar ya. Tapi memang Ibrahim umurnya panjang ya, hampir 250 tahun ya. Walaupun Nabi Ibrahim pernah meminta kepada malaikat supaya berumur sampai 500 tahun. Tapi Nabi Ibrahim hanya berumur lebih kurang 250 tahun. Jadi kita memahami bahwa ketika begitu lama berharap, berkeinginan mendapat anak ya, dan akhirnya Allah mengabulkan ya, bahwa dia mempunyai anak namanya Ismail alaihissalam ya. Dia merupakan buah hatinya, dia merupakan harapannya, dan merupakan kecintaan yang sudah sangat didamba-dambakan. Ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengujinya, ya, menguji Nabiullah Ibrahim itu. Di tengah rasa bahagia itu, turunlah perintah Allah kepadanya untuk menyembelih putra kesayangannya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim yang diabadikan dalam surah As-Saffat ayat 102? Falamma, maka tatkala balagha ma'ahu, telah sampai bersamanya ya, as-sa'ya, dia bisa berusaha. Qala, maka dia berkata, Ibrahim berkata, ya bunayya, wahai anakku, inni, sesungguhnya aku ara, melihat engkau, fil manam, di dalam mimpi, anni asbahuka, sesungguhnya aku menyembelih engkau. Fanzur, ya, maka perhatikanlah, maza tara, bagaimana pendapat engkau. Jadi begitulah Nabi Ibrahim alaihissalam tatkala mendapatkan perintah Allah Subhanahu wa taala terhadap anak yang dia idam-idamkan ya, maka dia mendatangkan, menyampaikan hal itu kepada anaknya. Ya gitu juga kita hari ini kan harus ada keterbukaan dengan anak-anak kita. Karena memang anak-anak kita hari ini agak beda dengan anak-anak kita di zaman kita ketika kecil. Kita ketika kecil dulu mungkin lain. Beda dengan ketika anak-anak kita kecil hari ini. Ya, harus ada keterbukaan. Maka begitu juga Nabiullah Ibrahim alaihissalam ketika mendapat berita itu anaknya sudah balik, ya, sudah bisa berusaha bersamanya, maka Ibrahim berkata, menyampaikan kepada Ismail, ya,
fanzur maza tara. Nah, maka pikirkanlah engkau bagaimana maza tara, bagaimana pendapat engkau, ya. Maka mendengar itu, apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, ketika datang perintah itu, ya. Nah, coba pikirkan dengan diri kita hari ini, bagaimana posisi diri kita hari ini ketika Allah Subhanahu wa taala mendatangkan perintah. Nah, dan Nabiullah Ibrahim ketika mendapat perintah Allah Subhanahu wa taala ini, dia mengedepankan kecintaannya kepada Allah, ya, dan menyingkirkan kecintaannya kepada yang rendah. Nah, yakni kecintaan kepada anak, harta dan dunia. Kaum muslimin ikhwan rahimakumullah. Jadi kalau kita perhatikan hari ini, ya, betapa banyak orang hari ini dia lebih mencintai dunia, lebih mencintai anak, lebih mencintai harta, ya. Maka dikatakan oleh Allah, zuyina linnasi hubus syahawati minan nisa, ya, telah dijadikan indah dalam pandangan mata itu hubus syahawat, kecintaan kepada syahwat, minan nisa, kepada perempuan, wal banin, kepada anak-anak, ya, dan seterusnya ayat selanjutnya. Jadi intinya bahwa hari ini manusia, ya, mereka lebih mencintai sesuatu yang rendah sebenarnya dibandingkan dengan kecintaan kepada apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Maka Ibrahim alaihissalam begitu dia punya anak yang dia idam-idamkan, kemudian dia punya harta, punya dunia dan segala macamnya, maka Allah Subhanahu wa taala menguji dia. Maka ujian pertama kan yang didapat oleh Nabiullah Ibrahim kan ketika Ismail lahir, ya. Dia diperintahkan untuk membawa Siti Hajar ke lembah Bakkah, ya, yang sekarang kita kenal dengan Makkahul Mukarramah, ya. Ketika dibawa ke lembah Bakkah, tempat di sebuah padang pasir, di tengah padang pasir yang tidak ada seorang pun di sana, ya. Kemudian ditinggalkan di tengah gurun pasir, gurun tandus, ya. Nah, ketika ditinggalkan itu, ya, Nabiullah Ibrahim hanya mengantarkan Siti Hajar ke sana, kemudian dia langsung berbalik pulang. Kemudian Siti Hajar memanggil-manggil Ibrahim, "Ya Ibrahim, kenapa engkau tinggalkan kami di sini?" Ibrahim tidak menjawab. "Wahai Ibrahim, kenapa engkau tinggalkan kami di sini?" Dan Ibrahim tidak menjawab. Tapi tatkala Siti Hajar berkata, "Ya Ibrahim, apakah ini perintah Tuhanmu?" Nah, gitu. Maka Ibrahim mengatakan, "Ini perintah Tuhanku." Mendengar itu, maka Siti Hajar ridho, rela dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Begitulah keluarga Ibrahim alaihissalam, ya. Ketika dia berharap dapat anak, ketika anak baru dapat harus disuruh bawa pergi. Sedang mau ditimang-timang, disayang-sayang, dicium-cium. Nah, sedang ya disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala mengantarkan ke daerah yang jauh. Dari mana? Dari negeri Palestina ke negeri Makkah. Berapa jauhnya itu? Kalau perjalanan darat, pelajaran dengan onta 40 hari itu, ya. Mungkin lebih, mungkin, ya, lebih kurang 2 bulan perjalanan dengan onta. Ya, dari Al-Khalil, Hebron hari ini di Palestina. Yang konon katanya sekarang petanya sudah hilang menjadi Israel, ya. Ke Makkah, lebih kurang 2 bulan perjalanan dengan onta. Nah, kemudian akhirnya Ibrahim kembali. Tapi ketika Hajar mengetahui bahwa itu adalah perintah Allah, ya, dia menerima. Karena Hajar memahami kalau ini perintah Allah, dia meyakini haitsu ma yakunu syar'un takunul maslahah. Di mana ada perintah syara', di mana ada perintah Allah Subhanahu wa taala, pasti ada kemaslahatan di dalamnya. Sehingga dia tidak ragu lagi ketika memang yang dia jalankan itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka tatkala Ismail besar, itu cerita yang barusan. Ya, ketika Ismail mulai besar, ya, Ibrahim melihat ke sana. Dia lihat ketika anaknya berumur 7-8 tahunan. Setelah itu dia pulang. Kemudian dia balik lagi ke sana. Umur anaknya sudah 11-12an tahun. Kalau di sini dikatakan sudah mulai pandai berusaha. Ibrahim melihat ke sana. Kemudian akhirnya Ibrahim diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih anaknya. Ketemunya juga sekali 2 tahun, sekali 5 tahun, ya. Pas ketemu, datang perintah Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih anaknya. Maka sikap Ibrahim adalah, ya, dia akan melaksanakan perintah itu. Tapi ketika melaksanakan perintah itu tidak sekonyong-konyong, dia tawarkan kepada anaknya, "Wahai anakku, aku bermimpi malam tadi aku menyembelih engkau. Bagaimana pendapat engkau?"
Maka Ismail, anak yang dididik dengan benar oleh ibunya Siti Hajar, ya. Dia dididik dengan penuh kesabaran, dia dididik dengan penuh kekuatan, dengan penuh keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Ismail itu menyambut perintah itu dengan penuh kesabaran. Ismail pun mengukuhkan keteguhan jiwa ayahnya dengan mengatakan, yang diabadikan dalam surah As-Saffat 102 itu. Qala, dia berkata, Ismail berkata nih, ya abati, wahai bapakku, if'al, laksanakan ma tu'maru, apa yang diperintahkan kepada engkau. Satajiduni, niscaya engkau akan mendapatiku. Nah, insyaallah minas sabirin, termasuk orang yang sabar. Nah, jadi begitu ikhwan rahimakumullah. Jadi ketika kita mendidik diri kita, kita mendidik istri kita, kita mendidik anak-anak kita, semuanya harus orang-orang yang taat dan patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kisah Nabi Ibrahim ini dan Nabi Ismail tersebut seharusnya menjadi teladan bagi kita saat ini. Tidak hanya teladan dalam pelaksanaan ibadah haji dan ibadah kurban. Orang hari ini ketika bicara Ibrahim dan Ismail, itu hanya bicara Idul Kurban saja. Padahal kita tidak bicara sekedar itu, ya. Tapi namun juga teladan dalam kehidupan sehari-hari kita, di mana intinya adalah senantiasa mendahulukan perintah Allah daripada yang lain. Itunya yang kita lihat, bukan pelaksanaan penyembelihannya. Ya, pelaksanaan penyembelihan iya, itu kan sudah kita laksanakan rame-rame dari tahun ke tahun, ya, tahun berganti tahun, ya, bulan berganti bulan, itu kita laksanakan setiap tahun penyembelihan. Tapi bukan itunya yang sebenarnya yang lebih utama. Yang lebih utama adalah bagaimana Ibrahim, Siti Hajar, Ismail itu mendahulukan perintah Allah daripada yang lain. Ketika datang perintah Allah Subhanahu wa taala, mereka berusaha dengan sekuat kemampuan mereka untuk melaksanakannya, bukan malah menolaknya. Seperti yang kita lihat sebagian hari ini kondisi kaum muslimin. Ketika datang perintah Allah, mereka mencoba menolak. Nah, ini seperti yang kita lihat kemarin, ya. Mereka ramai-ramai mencoba membakar gambar Habib Rizik Syihab. Nah, kan gitu, ya. Entah siapa mereka. Sebagian mereka pakai kerudung, entah muslim, entah bukan, enggak tahulah kita, ya. Jadi karena itu kita, ikhwan rahimakumullah, kalau kita lihat kondisi hari ini, kita kaum muslimin banyak yang masih tidak menutup aurat, ya. Harusnya kan mereka mendahulukan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau mendahulukan perintah Allah, ya dia akan nutup aurat. Tidak ada alasan panas, ya. Atau perintah meninggalkan riba. Ini yang berat hari ini, ya. Yang berat hari ini perintah meninggalkan riba. Kenapa meninggalkan riba ini berat? Karena banyak orang hari ini dia merasa nikmat hidupnya ketika bergelimang dengan riba. Dan dia khawatir ketika riba ini ditinggalkan, maka kehidupannya akan sulit. Padahal dia lupa. Allah mengatakan wa halallahu bai'a wa harramar riba. Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Harusnya itu yang menjadi pegangannya, ya. Bukan kesenangan kehidupan dunianya. Sebab ketika tatkala dia meninggalkan riba, insya Allah kalau sepenuh-penuhnya dia berjuang untuk meninggalkan itu, niscaya dia akan mendapatkan kehidupan yang bagus, ya. Kemudian dia perintah untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak perintah Allah yang harus kita laksanakan. Di teladan dalam berjuang dan berkorban demi terwujudnya ketaatan kepada hukum Allah Subhanahu wa taala secara kafah. Itu yang harus kita ambil. Bahwa yang namanya Ibrahim alaihissalam, Ismail alaihissalam, dia tidak akan pernah meninggalkan satu pun perintah Allah Subhanahu wa taala, walaupun itu nyawa tantangannya. Dan pengorbanan itu luar biasa. Pengorbanan apalagi yang lebih hebat daripada pengorbanan nyawa. Sungguh kini banyak hukum Allah yang diabaikan, khususnya syariat Islam yang berkaitan dengan pengaturan kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ini bisa kita perhatikan hari ini. Bagaimana kehidupan bermasyarakat dan bernegara kita meninggalkan nilai-nilai Islam. Baik dalam bidang pemerintahan, ekonomi, sosial, hukum pidana, pendidikan, politik luar negeri dan sebagainya. Mudah-mudahan ikhwan semua sudah mempelajarinya. Kalau sudah mempelajarinya kita akan tahu, ya, di mana letak, ya, berbagai macam persoalan ketika hukum Allah memerintahkan sesuatu, kita tidak malah melaksanakan sesuatu yang lain. Padahal kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhallazina amanu udkhulu fi silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Hai orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara keseluruhan, ya, dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Ketika menjelaskan ayat ini, Imam Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan,
Allah memerintahkan kepada para hambanya yang beriman serta membenarkan Rasulnya untuk mengambil seluruh ajaran dan syariat Islam. Itu perintah. Ya, melaksanakan seluruh perintahnya, meninggalkan seluruh larangannya sesuai dengan kemampuan mereka. Maka kita harus beriman manistata'tum, sesuai dengan kemampuan kita. Kemampuan kita itu maksudnya adalah semaksimal yang bisa kita laksanakan. Bukan sesuai kemampuan Allah nak taluk di dalam nak sekedar itu, ya, tapi memang harus diupayakan dengan semaksimal mungkin. Jadi belum diamalkannya secara kafah syariat Islam ini dalam kehidupan ini yang menyebabkan kehidupan kaum muslimin terpuruk dan terjajah. Kita bisa lihat bagaimana kondisi saudara kita di Suriah, di Mesir, Palestina, Irak, Afghanistan, Xinjiang, Chechnya, Rohingya, Thailand Selatan, Filipina Selatan dan lain sebagainya. Mereka dijajah, mereka disiksa, dibantai, dan banyak yang diusir dari negerinya tanpa ada yang melindungi dan membelanya. Itu kondisi real, ya. Kenapa? Karena ketika Islam tidak dilaksanakan secara kafah. Kalau kita lihat di negeri kita yang tercinta Indonesia, rakyat terhimpit kemiskinan, harga-harga terus melambung, pendidikan mahal, kekayaan alam dikeruk oleh asing, layanan kesehatan mahal, budaya kufur makin marak, korupsi kian merajalela. Korupsi ini melibatkan 3 pilar demokrasi sekaligus, yaitu yudikatifnya, koruptor, legislatifnya, eksekutifnya. Kalau tiga-tiganya sudah berkolusi untuk korupsi, ya gimana hukum mau ditegakkan? Inilah bukti yang kesekian kalinya bahwa demokrasi itu melahirkan korupsi. Jadi sebenarnya kalau kita lihat kenapa keterpurukan itu terjadi di negeri kita, pangkal keterpurukan ini bersumber kepada satu hal saja, yaitu mereka menyimpang dari aturan Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala kita menyimpang dari aturan Allah Subhanahu wa taala, maka keterpurukan pasti terjadi. Karena itu janji Allah Subhanahu wa taala. Apa janji Allah kepada kita? Wa man a'rada, barang siapa yang berpaling, kata Allah, an zikri, dari peringatanku, dari Al-Qur'an, dari sunnah, dari aturan-aturanku, dari hukumku. Itu maknanya. Fa inna lahu, maka sesungguhnya bagi dia sini siapa? Yang a'rada tadi, yang berpaling tadi, ma'isyatan dongka, kehidupan yang sempit. Nah, dia jangan pernah berharap, jangan pernah menyangka nanti, Ustaz, ambo ketika kehidupan ketika dalam keadaan jahiliyah ambo kaya raya, Ustaz. Nah, tapi ketika taat syariat malah sempit kehidupan. Nah, itu ada kekeliruan berarti. Ada masalah berarti yang sedang kita hadapi. Seharusnya enggak. Ketika kita berpaling dari peringatan Allah, niscaya kita ma'isyatan dongka, kehidupan yang sempit. Kehidupan yang sempit itu banyak maknanya. Apakah kekurangan uang? Bisa jadi. Atau mungkin uangnya banyak, tapi keberkahannya tidak ada. Kita punya rumah bagus, rumah mewah, punya AC, tapi terasa panas. Punya mobil yang bagus, Fortuner. Kita punya Pajero, tapi terasa panas. Nah, pasti ada sesuatu yang tidak diberkahi oleh Allah SWT. Oleh karena itu berpaling dari peringatan itu, kata Ibnu Katsir, adalah menyalahi perintahku. Nah, jadi kalau kita menyalahi perintahku, ya, maka di dunia diperlihatkan oleh Allah, fa inna lahu ma'isyatan dongka. Di dunia kita rugi, kehidupan kita sempit, kehidupan kita tidak berkah, kehidupan kita tidak nikmat. Wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan nanti pada hari kiamat kita didatangkan dalam keadaan buta, ya. Jadi oleh karena itu kita kaum muslimin, ya, ikhwan rahimakumullah, janganlah kita berpaling dari ajaran Allah Subhanahu wa taala ini. Jadi kondisi tersebut tidak boleh dibiarkan dan diamkan. Umat Islam harus bangkit dari siap berjuang dan berkorban untuk mewujudkan perubahan besar dunia ini menuju penerapan Islam secara kafah. Kenapa begitu? Karena ketika kita berjuang untuk menegakkan syariat Islam secara kafah, sesungguhnya kita sedang menolong diri kita sendiri dan menolong orang banyak. Menolong diri kita dari kehidupan yang sempit, menolong orang banyak dari kehidupan yang sempit, menolong diri kita dari keadaan buta nanti di yaumul qiyamah. Begitu juga menolong orang lain supaya mereka tidak juga muncul dalam keadaan buta nanti di hari kiamat. Maka Allah memerintahkan kepada kita ayat yang kita baca di awal tadi, udkhulu fisilmi kafah, masuklah kalian ke dalam Islam secara sempurna. Untuk menerapkan Islam secara kafah dalam semua aspek kehidupan baik individu, masyarakat dan negara, dibutuhkan institusi yang mewadahinya. Institusi tersebut tidak lain adalah khilafah. Nah, walaupun hari ini khilafah itu adalah sesuatu yang dikriminalisasi,
sesuatu yang dibuat momok menakutkan. Padahal batin mereka tak baca sejarah. Kenapa tidak baca sejarah? Nusantara ini diberkahi dengan khilafah. Karena Islam masuk ke Nusantara lewat khilafah. Islam masuk ke Nusantara itu sejak zaman Rasulullah SAW. Konon kabarnya Ali bin Abi Thalib pernah sampai ke Nusantara. Dan ketika zaman khilafah Bani Umayyah, itu sudah datang utusan-utusan ke seluruh wilayah Nusantara. Termasuk datang ke negeri kita ini. Ya, ke negeri Melayu, ke negeri Sriwijaya Jambi. Ya, yang terkenal dengan namanya Sri Buza Islam. Ketika ranjanya Sri Indrawarman atau Srinda Farman, ya, masuk Islam ketika tahun 718 Masehi, mengirim surat ke Umar bin Abdul Aziz untuk mendatangkan dai ke Nusantara. Akhirnya tahun 720 Srinda Farman masuk Islam. Akhirnya Sriwijaya ini dikenal dengan sebutan Sri Buza Islam. Itu khilafah. Di zaman khilafah Umayyah berdiri kerajaan Perela. Di zaman kerajaan Abbasiyah berdiri kerajaan Samudra Pasai. Di zaman Utsmaniyah terjadi gelombang masuknya para dai yang kita kenal dengan Wali Songo. Jadi Wali Songo itu di zaman Utsmaniyah. Sebenarnya masih di zaman Abbasiyah. Nah, tapi ketika itu Turki sudah naik mercusuar, sudah mulai naik. Apalagi setelah Sultan Muhammad Al-Fatih menaklukkan Konstantinopel. Perlu diingat, Sultan Muhammad Al-Fatih bukan khalifah. Ya, jadi Muhammad Al-Fatih bukan khalifah. Muhammad Al-Fatih seorang sultan, ya, sultan wilayah Saljuk, ya, wilayah Utsman, ya, wilayah Utsmaniyah. Kenapa? Karena yang menjadi khalifah pertama adalah cucunya, ya, bernama Salimul Awal, Sultan Salim I, cucunya Sultan Muhammad Al-Fatih. Ya. Nah, jadi khilafah itu berfungsi sebagai penjaga bagi kaum muslimin, baik agama, darah, harta maupun kehormatan mereka. Wa innamal imam junnah yuqatalu min waraihi wa yuttaqabi. Sesungguhnya imam itu adalah junnah, perisai. Yuqatalu, berperang, min warai, di belakangnya, wa yuttaqabi, ya, dan kepadanya orang-orang minta perlindungan. Begitulah kenyataannya yang terjadi selama 1300 tahun lamanya ketika khilafah itu masih ada. Bahkan Imam Al-Ghazali mengatakan ad-dinu ussun. Jadi agama adalah ussun, asasnya, pondasinya. Wal sultanu harisun, dan kekuasaan itu adalah penjaga. Wa mala usun, ya, maka apa-apa saja yang tidak punya usun, tidak punya pondasi, lahu baginya famahdum, maka dia akan hancur, dia akan roboh. Wa mala haris, maka apa saja yang tidak punya penjaga, lahu fadai, maka dia akan hilang. Begitulah kondisi hari ini. Ketika kita kaum muslimin tidak punya penjaga, hilanglah barang tambang kita, hilang kekayaan kita, hilang, banyak yang hilang. Ya, oleh karena itu penjagaan ini harus ada. Sementara pondasinya ad-din. Maka hari ini kewajiban kita mengokohkan ad-din kita, agama kita. Maka kita halqah itu untuk mengokohkan agama kita. Kita ngontak orang, ngajak mereka halqah itu juga dalam rangka ad-din usun, untuk menciptakan pondasi. Ketika kekuasaan itu sampai, dia akan menjadi harisun. Jadi Rasulullah SAW dan para sahabatnya telah menjadikan perjuangan dakwah untuk menerapkan syariat Islam dalam naungan daulah Islam di Madinah sebagai perkara hidup dan mati. Jadi pengorbanan mereka adalah untuk menegakkan syariat Islam. Maka Rasul mengatakan, wallahu, demi Allah, wallahi, demi Allah, law wada'us samsa fi yamini, ya, kalaulah seandainya, ya, matahari diletakkan di tangan kananku, wal qamara fi yasari, dan bulan itu di tangan kiriku, ala an atsruka hadzal amra, supaya aku meninggalkan perkara ini, hatta yuzhiruhullahu au ahlika fihi ma taraktu, ya, maka demi Allah, ya, dia Rasulullah SAW itu tidak akan pernah berhenti hingga Allah menampakkan kepadanya, dimenangkan oleh Allah, atau aku binasa di jalannya dan aku tetap tidak akan meninggalkannya. Begitulah tekadnya Rasulullah SAW. Karena kita berjuang bukan mencari harta, bukan mencari pangkat, jabatan, tidak. Tapi kita semata-mata bagaimana hukum Allah ini tegak di muka bumi ini. Karenanya wajib kita kaum muslimin untuk terus-menerus berjuang menerapkan syariat Islam sebagai bentuk ketaatan kita kepada Allah dan Rasulnya. Tentu saja dengan menanggung segala risiko. Jadi yang namanya perjuangan pasti ada risikonya. Ya, tidak berjuang juga ada risiko. Ya, kita berjuang mati, yang tidak berjuang mati. Berarti mati itu tidak ada urusannya dengan yang berjuang dengan tidak berjuang. Dengan mengorbankan apa yang kita cintai,
hingga kita dimenangkan oleh Allah atau kita binasa karenanya. Sebaik-baiknya kematian adalah kematian masih di dalam perjuangan. Kita ingat tadi kemarin ya, salah seorang manajer Al-Azhar Press meninggal ya hari Rabu kemarin, Selasa kemarin ya. Ya, itu betapa nikmatnya kita mati, kita meninggal masih di dalam perjuangan. Jangan sampai nanti kita meninggal setelah mantan. Itu mantan pejuang itu malu kita. Biarlah mantan preman daripada mantan ustad. Kalau mantan preman kan wah, orang akan ucap jempol kita. Siapa tuh? Itu mantan preman. Nyo halqah gini, nyo ngaji gini, nyo pejuang Islam gini. Oh, namanya naik. Tapi beda. Dulu dia ngasih pengajian. Sekarang itu mantan ustad tuh mah, dia nak dak eleh. Sasi mah jangan sampai mode itu gitu ya. Oleh karena itu kita harus tetap bertahan istiqomah di dalam perjuangan ini. Maka Allah Subhanahu wa taala berjanji kepada kita, wa andallahu allazina amanu minkum, dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kalian. Janjinya begitu, amanu minkum, orang beriman di antara kalian. Wa amilus solihat, orang-orang yang beramal soleh. La yastakhlifannahum fil ard, bahwa Allah akan memberikan kekhilafan kepada mereka di muka bumi. Oleh karena itu yakinlah kita bahwa ketika khilafah ini tidak ada, berarti jangan-jangan kita masih ngaku-ngaku beriman. Ketika khilafah ini belum ada, jangan-jangan kita masih ngaku-ngaku beramal soleh. Jangan-jangan amal kita salah. Oleh karena itu perbaiki iman kita, perbaiki amal soleh kita, sehingga janji Allah itu layak diberikan kepada kita. Itulah kaum muslimin ikhwan rahimakumullah yang dapat saya sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita tetap istiqomah, berjuang mengorbankan apa yang kita cintai demi kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.